Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mustikarani, NIM 19046063. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara. Nah, sahabat semua pasti tahu bahwa daerah Maluku merupakan daerah penghasil rempah-rempah di Nusantara. Jadi pada masa Kesultanan Ternate, daerah Ternate ini merupakan daerah yang sangat strategis, berada di jalur perlayanan dan perdagangan yang sangat penting pada saat itu. Kemudian Kesultanan Ternate ini merupakan salah satu kesultanan Islam tertua di Maluku selain Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Sejarah lahirnya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate itu pada awalnya bernama Kerajaan Galuh. Kesultanan Ternate berdiri sejak tahun 1257. Yang mana raja pertama di Kesultanan Ternate ini bergelar Baab Mansur Malamo yang berkuasa di Kesultanan Ternate sejak tahun 1257 sampai 1272. Islam mulai masuk di Kesultanan Ternate diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, Gujarat, dan Arab. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Kesultanan Ternate ini merupakan daerah yang sangat strategis berada pada jalur perdagangan. Untuk itu mendorong bangsa dari bangsa Cina, Gujarat, dan Arab untuk datang dalam melakukan kegiatan perdagangan ke Ternate. Kemudian Islam juga disebarluaskan oleh ulama-ulama yang berasal dari luar Ternate seperti di daerah Sumatera ataupun Jawa. Kemudian yang terkenal itu adalah Islam disebarkan oleh Datuk Maulana Husain dari Minangkabau. Jadi Datuk Maulana Husain ini menyebarkan agama Islam di Ternate dengan cara bekerja sama atau menjalin persahabatan dengan koloni Mahrum sebagai raja pertama yang memeluk Islam. Jadi, Islam berkembang pesat di Ternate pada abad ke-15 Masehi. Setelah berakhirnya pemerintahan Kolano Mahrum pada tahun 1486, Kesultanan Ternate digantikan oleh anaknya bernama Sultan Zainal Abidin, yang mana pemerintahannya berlangsung dari tahun 1486 sampai 1500. Sultan Abidin ini dikenal sebagai penguasa pertama Ternate yang memakai gelar sultan. Jadi Sultan Zainal Abidin ini juga pernah mendalami Islam secara langsung kepada Sunan Giri di Jawa. Ada beberapa perubahan yang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin ini. Yang pertama, meninggalkan gelar Kalano dan menggantikannya dengan Sultan, atau mengubah sistem kerajaan menjadi kesultanan. Yang kedua, Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan Ternate. Yang ketiga, masyarakat teruk syariat Islam. Yang keempat, membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dan melibatkan para ulama sebagai peran utamanya. Yang kelima, mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Setelah Sultan Zainal Abidin wafat, maka Kesultanan Ternate dilanjutkan oleh putranya bernama Sultan Bayanullah. Sultan Bayanullah ini berkuasa di Kesultanan Ternate dari tahun 1992. Jadi, pada masa Sultan Bayanullah inilah bangsa Eropa pertama kali datang ke Ternate pada tahun 1512 di bawah pemimpinan Francisco Serrao. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Ternate ini adalah bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis pada awalnya
disambut baik oleh Sultan Bayanullah pada saat itu karena Sultan menganggap bahwa kedatangan Portugis itu hanya untuk melakukan kegiatan perdagangan. Bahkan Sultan Bayanullah juga mengizinkan Portugis untuk mendirikan pos perdagangannya di Kesultanan Ternate. Kemudian dengan kedekatan Sultan dengan bangsa Portugis membuat kemarahan bagi rakyatnya. Hal ini membuat Sultan Bayanullah mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Kesultanan Ternate itu sendiri mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan Kesultanan Kairun, yang mana pada masa Sultan Kairun ini dia berhasil membawa kemajuan pada Kesultanan Ternate. Sultan Kairun ini adalah sultan yang sangat menentang kehadiran Portugis di Ternate. Kemudian Kesultanan Ternate ini mengalami perkembangan dari tahun 1534 sampai 1570. Dengan kehadiran Sultan Kairun yang menentang Portugis, namun akhirnya Portugis berhasil membunuh Sultan Kairun tersebut. Kesultanan Ternate mengalami kejayaan pada masa Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Sultan Ba'abullah ini merupakan anak dari Sultan Kairun. Jadi pada masa pemerintahannya lah Kesultanan Ternate itu mencapai kejayaan, yang mana Sultan Ba'abullah itu sangat tentang Portugis dan bahkan berhasil mengusir Portugis di Ternate pada masa pemerintahannya. Kemudian wilayah kekuasaan Ternate pada masa Sultan Ba'abullah ini terbentang luas. Bakat kegiatan, kegigihan, dan perjuangan dari Sultan Ba'abullah ini sehingga ia dikenal sebagai penguasa 72 pulau. Setelah pemerintahan Sultan Ba'abullah, Kesultanan Ternate mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi pemimpin yang cakap dalam memerintah setelah Sultan Ba'abullah. Jadi, sepeninggalan Sultan Ba'abullah ini Spanyol dan Portugis bersatu kembali untuk menyerang Ternate. Sehingga kekalahan demi kekalahan pada saat itu didapatkan oleh Ternate, sehingga Ternate pada saat itu meminta bantuan kepada Belanda. Jadi setelah berhasil mengusir Portugis dan Spanyol dari Ternate, maka Kesultanan Ternate ini dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Kemudian kesultanan terakhir dari Sultan Ternate ini yaitu Sultan Mudafarshah Shah yang berakhir pada tahun 2015. Dan untuk saat sekarang ini tidak ada lagi pemimpin melanjutkan dari Sultan Mudafarshah Shah dari tahun 2015